Lakukan segala sesuatu yang baik selama masih ada kesempatan. In moment like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hand. I lift up my hand to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Saudara sekalian, pada saat mendengarkan saya menyanyikan lagu In Moment Like This, apa yang terbayang dalam benak saudara? Apakah saya sedang dalam keadaan sedih atau dalam keadaan gembira? Itu kembali tergantung bagaimana mood saudara pada saat menyanyikan lagu tersebut. Bisa jadi pada saat saudara sedang happy, mungkin sangat enak menyanyikan lagu ini. Tapi bagaimana dengan keadaan kondisi saudara yang sedang sedih, sedang berbeban berat? Apakah mampu menyanyikan lagu ini? Saya mau bersaksi, setahun setelah kerusuhan Mei 98, yaitu di tahun 99, kami sekeluarga pindah ke Singapura. Saya mendapatkan pekerjaan dan seluruh keluarga saya boyong ke Singapura. Istri mengurus anak-anak, full-time mother dan juga full-time housewife. Kami tidak ada pembantu, kami mengurus seluruh urusan rumah tangga berdua. Masalah anak-anak, semuanya istri saya ngurusin. Mulai dari masak, mendidik anak, mengajar anak-anak, termasuk mengajarkan prinsip-prinsip firman Tuhan dari sejak anak-anak masih kecil. Pada saat menemani anak-anak tidur di waktu malam, istri saya sering menyanyikan lagu-lagu yang sederhana, yang simple, yang mudah dimengerti dan mudah dinyanyikan oleh anak-anak, seperti haleluya, haleluya, haleluya. Dan juga termasuk lagu yang tadi saya nyanyikan, In Moment Like This. Syairnya sederhana, simple, dan mudah dihafal. Sehingga anak-anak saya sudah terbiasa dari kecil bernyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan. Nah, sekitar tahun 2005, anak saya yang bungsu tiba-tiba demam tinggi. Pada saat itu saya baru pulang kerja. Istri saya sempat panik karena demamnya, kalau yang kecil ini kalau lagi demam, panasnya bisa mencapai 40-41 derajat. Jadi sore itu sepanjang hari kami sudah kompres ya. Saya juga udah capek pulang kerja, sambil menemani si kecil supaya dia dapat tidur, dapat beristirahat. Nah, pada saat kami sedang kompres, anak saya ini gelisah. Ada yang tidak enak dalam tubuhnya, tapi dia tidak bisa menceritakan karena pada saat waktu itu umurnya baru 4-5 tahun. Di dalam kegelisahannya hanya satu yang dia dapat teringat dalam dirinya, yaitu menyanyikan lagu In Moment Like This. Jadi sepanjang malam dia bernyanyi-nyanyi walaupun dengan suara pelan-pelan. Terus bernyanyi, kami gantian mengkompres dia, kami berusaha menghibur dia. Dek, tidur dek, tidur. Sudah malam. Tapi dia tidak bisa tidur, dia gelisah. Ada sesuatu yang tidak nyaman dalam dirinya. Sampai kami kecapean, kami sudah gantian kompres, dan akhirnya kami berdua tidur.
di dalam tidur kami, sadar tidak sadar, sayup-sayup kami masih mendengar lagu In Moment Like This. Terus menerus dinyanyikan, sampai pagi, jam 4 pagi, istri saya bangun, istri saya pegang, panasnya turun total. Haleluya, puji Tuhan. Ada kuasa di dalam setiap pujian-pujian yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ada kuasa Tuhan memulihkan setiap sakit penyakit dalam tubuh kita. Ada kuasa Tuhan mengangkat setiap beban-beban dalam hidup kita. Saya ajak saudara membacakan di Mazmur 22 ayat 3. Saya bacakan. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bayangkan, Allah yang kudus bersemayam di atas pujian-pujian kita. Artinya, pada saat kita menyanyikan pujian-pujian dengan segenap hati kita, Allah bersemayam di sana, Allah hadir di sana. Apa sih yang tidak dapat diselesaikan apabila Allah hadir bersama dengan kita? Saudara sekalian, dalam masa PSBB seperti sekarang ini, ada banyak kesempatan, ada banyak waktu kita bersama dengan keluarga. Jadi selama ada kesempatan, apa sih yang dapat kita lakukan? Bagi kita sebagai orang tua, pertama, didiklah anak-anakmu selama ada kesempatan. Saya bacakan di Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ini adalah kesempatan yang baik. Seluruh keluarga kita bangun pujian-pujian kita lakukan setiap hari, berulang-ulang. Saya akan bacakan kembali di Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Suatu value firman Tuhan atau hal-hal yang baik apabila diajarkan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan atau habits akan membentuk karakter. Ini adalah hal pertama yang dapat kita lakukan selama masa PSBB. Yang kedua, ajaran dan nasihat Tuhan bukan amarah. Bagi bapak-bapak yang bekerja, apakah bapak-bapak berebutan wifi dengan anak-anak? Apakah bapak-bapak berebutan ruangan dengan anak-anak yang mau belajar, sedangkan bapak-bapak mau bekerja? Saya bacakan di Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak juga punya bagiannya, yaitu hormatilah orang tuamu. Saya bacakan di Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mari saudara-saudara sekalian, selama masa PSBB ini, selama masih ada kesempatan, manfaatkan setiap waktu yang ada. Jangan sia-siakan. Kita bangun keluarga kita ajarkan anak-anak kita. Lakukan segala sesuatu yang baik selama masih ada kesempatan. Dan saya percaya Tuhan akan turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara sekalian yang di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Bagi yang mengalami kesulitan, bagi yang mengalami masalah dalam kehidupan mereka, karena pekerjaan, karena usaha yang menurun dan merosot, atau bahkan kehilangan penghasilan, kami percaya Kau hadir Tuhan. Kau hadir bersama dengan mereka. Ajarkan mereka ya Bapa setiap hari melalui puji-pujian, melalui firman-Mu, sehingga kami semua Engkau kuatkan. Terima kasih ya Bapa, berkati, lindungin, pagari, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.